Beberapa hari atau minggu terakhir, saham Bank BTPS itu turun terus. Dari bahkan level 3 ribuan turun perlahan-perlahan sampai di level 2.500-an. Apa yang menjadikan saham ini bisa turun terus? Apa penyebabnya? Apakah fundamental BTPS sudah tidak baik lagi atau bahkan memburuk? Semua itu bakal kita bahas di video kali ini, oleh karena itu tonton terus sampai habis ya. Halo teman-teman, kenalin aku Habibie. Mungkin kalian baru pertama kali di video ini aku ucapin selamat datang. Sebelum lebih jauh seperti biasa, iklan dulu. Sebelum lebih jauh ke videonya, kalian boleh subscribe dulu ya video atau channel ini. Tapi kalau kalian ragu channel ini bakal bermanfaat buat kalian boleh tonton dulu, nanti di akhir boleh di subscribe. Di video kali ini kita bakal bahas saham bank. Ini mungkin pertama kalinya di YouTube Investing aku bahas tentang saham bank. Dan bank yang kita bahas kali ini adalah bank syariah, yaitu BTPS. Bank BTPS ini terkenal dengan growth yang sangat baik, kemudian juga dengan sektornya yang cukup unik, juga memiliki moat yang luar biasa dibandingkan bank-bank lain. Jadi ini bukan sekedar bank biasa kayak bank-bank konvensional lainnya. Gimana dengan kinerja BTPS akhir-akhir ini? Apakah ada faktor fundamental yang menyebabkan saham BTPS ini turun terus? Itu bakal kita bahas di video kali ini. Oleh karena itu kita lanjut aja ke videonya. Kalau kita lihat dari chart, saham BTPS ini sempat sampai 3.400-an. Itu di bulan November 2022, kemudian perlahan-lahan turun sampai yang lumayan membuat viralnya itu adalah akhir-akhir ini, di mana dia turunnya konsisten, pelan-pelan tapi pasti sampai di 2.520 per chart yang aku capture ini. Dan ini tentu menjadi pertanyaan bagi banyak orang yang memiliki saham ini, apalagi saham-saham bank katanya merupakan sektor yang tahan dengan resesi dan juga cukup dengan kenaikan yang perlahan tapi pasti. Apakah seperti itu, kita bahas di video kali ini. Dan kemarin-kemarin baru aja itu di tanggal kira-kira 10 Januari 2023 ada pengumuman keterbukaan informasi dari BTPS bahwa saham treasury perseroan itu akan dilaksanakan tanggal 25 Januari 2023. Itu dialihkan sejumlah 651.900 lembar saham atau total 1,6 T. Banyak orang yang menggadang-gadang bahwa penurunan saham BTPS ini karena adanya pengalihan saham yang akan terjadi pada tanggal 25 Januari 2023. Menurutku enggak, karena ini belum terjadi, masih akan terjadi 2023 di tanggal 25 Januari. Dan pengalihannya juga nggak banyak banget, di mana pengalihannya cuma 1,6 miliar, di mana transaksi BTPS per harinya itu lebih daripada ini, jauh di atas ini. Jadi ya pengaruhnya nggak begitu besar juga. Toh juga ini sebenarnya pengalihan saham yang cukup baik, tujuannya yaitu deferred bonus, atau merupakan bisa kita katakan sebagai insentif, remunerasi insentif bagi direksi manajemen perseroan yang mampu mencapai kinerja di tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini seperti reward bagi manajemen. Jadi apa yang harus dikhawatirkan dengan info seperti ini? Kita lanjut, ada beberapa hal yang mau aku highlight tentang BTPS. Yang pertama ada revenue. Revenue kita tahu dari 2014 sampai 2021 konsisten naik, kecuali pada saat 2020 karena pandemi. Wajar, banyak sekali sektor itu jatuh di tahun 2020. Tapi di 2021 kembali recovery, bisa naik lagi kinerja revenue daripada BTPS ini. Jadi overall selama beberapa tahun terakhir cukup baik untuk kinerja BTPS. Kalau kita lihat net income juga sejalan dengan revenue tadi. Ketika revenue naik, net income juga naik. Ketika revenue turun, net income juga turun. Jadi ya wajar-wajar aja untuk ini. Perlu kalian ketahui, bagi kalian yang belum tahu, jangan samakan BTPS ini dengan proses bisnis bank-bank lainnya seperti BRIS, kemudian juga ada BBCA, BBRI, beda. BTPS ini sektor atau market pangsa pasarnya itu adalah unbankable. Jadi orang-orang yang belum tersentuh oleh bank. Beda sekali. Jadi mungkin banyak sekali ditemukan BTPS ini di pelosok-pelosok, bukan di kota-kota. Jadi kalian jangan menilai BTPS ini dengan jumlah ATM yang dia miliki, karena bukan itu fokus bisnisnya, beda sekali. Tapi di sini aku bukan fokus bahas itu. Oh ya, aku juga mau sampaikan ke kalian bahwa akan ada kelas yang keempat kali dari Investing. Aku sudah melaksanakan 3 kelas dan ini juga masih kelas live yang aku ajarkan sendiri. Kalian bisa pause, kalian baca materi-materi apa aja yang bakalan kalian dapatkan di sini kalau kalian mau join, dan harganya sangat-sangat terjangkau, bahkan 1/20 dari yang ada di pasaran. Serius, 1/20. Kalian cari aja di YouTube atau value investor lainnya, itu bahkan sampai jutaan. Semoga ini bisa membantu buat kalian. Aku mau sharing apa yang aku punya, pengalaman, ilmu dan sebagainya. Kita lanjut. Salah satu indikator yang sering sekali aku lihat untuk menilai kinerja
fundamental dari suatu perusahaan adalah return on equity. Dan kalau kita lihat return on equity dari 2017 sampai 2020 memang perlahan turun, tapi itu masih tinggi sekali. Itu dari 37% di 2020 menjadi 16%. Dan kalian tahu bahwa 16% juga masih besar sekali di tahun 2020. Kemudian 2021 mulai pulih lagi 24%. ROE di 24% itu gede men, itu besar. 24% itu udah termasuk besar di antara rata-rata emiten yang ada di bursa. Dan kalau kita lihat nanti ya di 2022 ini kan belum ada di sini di chart ini, itu juga di atas dari 24%. Jadi kinerja ROE masih sangat bagus. Kalau kita bahas tentang LDR, LDR ini bukan long distance relationship, bukan tentang itu, tapi ini tentang loan to deposit ratio. Jadi membandingkan antara pinjaman dengan deposit atau orang-orang yang menempatkan uangnya di BTPS. Ya, jadi kalau boleh dikasih rule of thumb, LDR yang baik itu memang sebesar mungkin tapi nggak sampai 100% juga karena bahaya likuiditasnya. Jadi kisaran 90% itu cukup baik. Kalau kita lihat LDR dari bank BTPS ini ya kalau dalam jangka panjang ya konstan. Kira-kira dari rata-rata tuh 93%-an. Jadi orang-orang juga masih menyimpan uang di sana dan BTPS juga masih mampu untuk menyalurkan kreditnya. Jadi untuk rasio LDR, BTPS juga masih baik secara fundamental. Next, aku mau singgung tentang sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang nggak biasa adalah NPF. NPF juga bisa dikatakan sebagai NPL atau non-performing loan. Kalau F ini financing. Di sini aku menggunakan NPF gross, jadi jangan samakan dengan NPF net. Kalau kita lihat, kalau bagi kalian yang belum mengerti tentang NPF gross, kurang lebih sama kayak NPL pada biasanya. Jadi NPF, kita katakan NPF saja. Itu NPF-nya memang naik di 2020, 2021, kemudian 2022 9 months-nya atau 9 bulan terakhir di 2022. Memang naik dari 1,39% di 2018 kemudian menjadi 2,38% di 2022 9 months-nya. Memang naik itu terjadi ya wajar saja karena pandemi. Karena kita tahu bahwa sektor yang dikejar BTPS ini kurang lebih adalah UMKM mikro, bahkan mikro saja atau UM. Usaha mikro itu sangat-sangat rentan sekali dengan pandemi, dengan pembatasan sosial, jadi wajar sekali. Dan bahkan NPF-nya juga nggak tinggi-tinggi, ini masih 2,38%. Kalau kalian lihat di bank-bank lain kira-kira segini juga, ketika pandemi pun segini juga. Dan ini hebatnya, padahal sektornya itu sangat beda sekali dengan BBCA yang menyasar menengah bahkan ke atas. Next, aku mau singgung tentang CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai. Ini juga sangat merupakan rasio yang penting untuk menilai suatu bank. Dan kalau kita lihat cadangan kerugian penurunan nilai, ini berarti adalah ekspektasi untuk mendapatkan piutang-piutang yang disebarkan atau kredit-kredit yang disebarkan oleh BTPS ini. Kalau kita lihat memang naik terus ya persentasenya dari 1,3% di 2014, kemudian 2022 9 months-nya juga 3,4%. Ya ini alasannya juga sama kayak yang aku sebutkan tentang NPF tadi, ini karena pandemi. Dan hebatnya di sini kalau kita lihat adalah 2020 itu sentuh 5,7% men. Kemudian perlahan turun atau recovery menjadi 3,4%. Berarti cukup baik progresnya. Memang belum kecapai di 2019 2,1% tapi sabar dong. Terakhir yang juga diributkan tentang isu restrukturisasi bank atau restro ini yang bakalan dicabut atau nggak diperpanjang lagi oleh OJK. Dan memang kalau kita lihat dari sejak pandemi sampai sekarang BTPS juga terus melakukan restruktur terhadap kreditnya, wajar saja. Dan ini juga bukan langkah yang buruk. Karena ini merupakan langkah yang mengakui bahwa memang harus direstru. Tapi nggak apa-apa. Asalkan jangan misalnya mengurangi jumlah kreditnya. Dan ada beberapa cara restru yang aku nggak jelaskan di video ini. Yang mau aku highlight di sini adalah aku sudah bagi berapa total yang sudah direstru BTPS per bulannya, per kuartalnya. Dan kalau kita bagi, ada 2 MTD atau month to date. Aku menggunakan 2 pembagian. MTD 1 dan MTD 2. Ini maksudnya tahun 2021 dan 2022. Dan kalau 2021 itu 1,1 triliun yang direstru. 2022 MTD 2 itu 0,3 triliun atau 300 miliar. Berarti berkurang men. Dari 1 triliun menjadi 300 miliar. Memang masih ada yang direstru tapi kan berkurang. Itu merupakan progres. Jadi otomatis ya dari sekian fundamental rasio-rasio yang aku sampaikan ke kalian bahwa BTPS ini masih terus melakukan recovery, masih ada progresnya juga ada gitu, kelihatan. Jadi menuju seperti sebelum pandemi.
Jadi sejauh ini jujur aja aku nggak menemukan alasan-alasan yang membuat saham ini turun terus harganya. Ya seperti kita tahu bahwa market kadang rasional, kadang juga irasional. Jadi silahkan manfaatkan apakah mau akumulasi atau tidak. Terserah kalian. Semua analisa ini dilakukan hati-hati menggunakan fundamental analysis sheet. Ya, ini semua menggunakan FAS atau fundamental analysis sheet. Silahkan lihat di video-videoku sebelumnya tentang FAS itu apa. Dan kalau kalian mendapatkan FAS ini, cek di deskripsi video ini, klik linknya dan nanti chat admin Invesin. Itu aja, semoga bermanfaat buat kalian. Tonton terus video Invesin. Ya, itu teman-teman analisa kita tentang BTPS. Semoga sangat menjelaskan kalian. Aku rasa sudah cukup ya, beberapa menit ini bisa menjelaskan poin-poin penting, langsung to the point, straight to the point tentang apa-apa saja yang harus kita perhatikan untuk menilai apakah fundamental BTPS ini sebenarnya turun atau enggak. Dan kalau aku nilai ya, berdasarkan research yang aku punya, ya tidak ada faktor fundamental yang membuat atau membenarkan harga saham BTPS ini turun terus. Jadi mungkin bisa jadi itu merupakan irasional dari market. Silahkan disikapi dan lakukan research kalian juga. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan juga jangan lupa join telegramku, ada di deskripsi video ini. Silahkan dicek aja, juga ada FAS, ada kelas di sana kalau kalian mau. Terserah kalian dan semoga kalian cuan seperti biasa. As always, semangat terus buat kalian.